katakan kau dalam kemuliaan, dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku sekali lagi ku tahu. Dan saya itu undang Ibu Pendeta Esther Vera Rambing untuk maju ke depan. Hidupku. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa harga. Mari dengan segala kerendahan hati kita menghayati lagu ini. Kita percaya bahwa Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Ya Yesus, Bapa di sorga, terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Dengan apa kami harus membalas segala kebaikan-Mu. Biarlah roh jiwa tubuh kami pada malam hari ini kami persembahkan sebagai persembahan yang kudus, yang am di hadapan-Mu. Sehingga hari-hari terakhir ini kami selalu layak di hadapan-Mu Bapa. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Kuasa terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan. Amin. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami pegang janji-Mu ya dan amin. Kami rebut janji-Mu ya dan amin. Dan malam hari ini kami diperlengkapi oleh firman-Mu Tuhan. Sehingga janji-janji firman Tuhan adalah bagian dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita siap belajar firman Tuhan dengan sukacita. Mari kita sama-sama katakan amin. Mari kita sama-sama berdiri. Tos kanan kiri katakan Tuhan Yesus dahsyat dalam hidup. Ya, luar biasa. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Matius 13 ayat 44 sampai dengan ayat 46. Matius 13 ayat 44 sampai ayat yang ke-46. Mari saya baca ayat 44 dan 45. Saudara 46 kita akan baca bersama-sama. Yang sudah dapat bisa katakan amin. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. 46, mari kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Silakan duduk kembali. Saya akan tema yang sangat sederhana untuk kita pelajari bersama-sama, yaitu tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Saudara, saya mau bilang dari awal dulu bahwa sebelum kita manusia,
kita berada di dalam kandungan, kita diperanakan, firman Tuhan katakan kita semuanya adalah orang berdosa. Amin. Tetapi kita hadir di dunia ini, ingat dunia ini adalah tempat kita diuji oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita semua harus masuk ke medan pertempuran, yaitu dunia ini. Jadi bagaimana caranya supaya kita menang? Bagaimana seorang atlet harus berjuang, latihan, makan secukupnya, tidur secukupnya, semua pikiran hatinya harus fokus. Supaya ketika dia masuk dalam arena pertandingan, fokus dia menerima kemenangan. Amin. Jadi kita ada di dunia ini, fokus kita bukan dunia ini, fokus kita harus kepada kekekalan. Tetapi saudara, untuk kita mau sampai kepada kehidupan kita yang kekal, firman Tuhan katakan jangan fokus kepada apa yang terjadi atas dunia ini. Sejak dunia diciptakan, perjanjian lama sampai baru, semua sudah terjadi. Semua yang tertulis rapi dalam kitab saudara, semua pasti terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi Tuhan katakan jangan fokus kepada apa yang terjadi atas dunia ini, tapi fokus kepada pribadimu, mau merendahkan diri, mau berjuang melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya Tuhan Yesus panggil saudara siap masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Saudara, untuk menerima firman Tuhan katakan yang pertama, untuk kita mau menerima kehidupan yang kekal, yang pertama firman Tuhan katakan kita harus menemukan harta yang apa? Harta yang terpendam. Apa harta terpendam? Firman Tuhan berkata seorang ketika dia menemukan ada harta terpendam di dalam ladang, maka dia pulang, dia menjual seluruh hartanya untuk membeli ladang ini. Kenapa? Karena ia tahu, ia menemukan ini berharga di mata dia, bahkan mata dunia. Saudara, kita untuk menerima harta terpendam, ingat harta terpendam ini yang di dalam, yang tidak kelihatan, hanya Tuhan yang melihat hati saudara. Amin. Tuhan mau kita membereskan hati kita. Hati kita bisa milik istri, tetangga, siapapun. Tapi hati nurani kita harus milik Tuhan. Dan Tuhan mau kita harus berjuang. Gereja Tuhan di akhir zaman. Gereja bukan benuk, bukan gedung, tapi saudara dan saya. Ingat, saudara yang harus dibangun. Sama-sama katakan, aku yang harus dibangun. Saudara, kita yang harus dibangun. Bagaimana caranya? Supaya hidup kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam kitab Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Firman Tuhan berkata, kalau engkau meninggalkan kasihmu yang semula, engkau jatuh terlalu jauh. Engkau harus bertobat. Jadi ini penting, bukan fokus saudara kepada apa yang terjadi atas dunia. Semua harus terjadi. Tapi fokus yang dari dalam dulu. Bangun hubunganmu bersama dengan Tuhan. Kalau engkau tidak punya hubungan, berdosa, gak akan masuk surga, masuk neraka saudara. Amin. Saudara rajin gereja, ibadah Senin sampai Minggu. Tapi kalau saudara tidak benahi, saudara tidak mau mencari yang Yesus katakan, artinya bahwa semua yang ada dari dalam, ingat, manusia lihat hati, manusia lihat dari luar, tapi hati saudara, Tuhan, hanya Tuhan saja yang melihat. Tapi bagaimana supaya beres, supaya hati nurani ini hanya tempat Tuhan, Roh Kudus berdiam dalam hati nurani. Pikiran saudara harus fokus kepada Tuhan. Amin. Supaya tindakan saudara benar, harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Harus sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika saya buka pelayanan pertama di Jakarta, lalu Tuhan suruh buka lagi di Bandung, lalu kemudian Tuhan suruh lagi buka di Manado. Saudara, saya tidak pernah makan perpuluhan, bahkan makan persembahan. Saya kalau di Jakarta itu tiap minggu bisa 3 kali saya ke Bandung, bolak-balik. Saya harus ke Tuban, Demak juga untuk apa? Penginjilan ke sana, untuk mendoakan juga. Saya tidak pernah punya siapapun untuk menolong saya. Tapi tugas saya harus kerja dulu. Harta yang terpendam harus saudara terima. Harus saudara mau berjuang untuk miliki hati Tuhan. Setiap hari saudara punya hati yang sungguh-sungguh. Bukan kepada mamon, hati saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang tidak mampu saudara lakukan, Tuhan akan lakukan. Motivasi saudara ikut Yesus harus benar. Di akhir zaman ini ada banyak orang yang gampang. Untuk apa? Untuk menjual Yesus demi apa? Demi mamon saudara. Tapi ingat saudara sebagai gereja Tuhan harus berjuang. Sungguh-sungguh minta hati Tuhan. Ada apa yang sampai di sini? Kita harus berjuang minta hati Tuhan. Kalau tidak engkau berdosa. Kalau engkau tidak meminta, engkau melupakan kasihmu yang semula. Hubunganmu dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan bertobat. Kalau tidak aku akan ambil kaki dia daripadamu. Engkau hidup tapi rohanimu mati. Tuhan mau bagaimana lampu ini nyala. Harus tekan dulu.
Amin, sekren baru lampu nyala. Harus ada connect dulu dengan Tuhan. Harus punya waktu khusus bersama dengan Tuhan. Setiap malam, tidak ada tempat yang paling indah yang saya lihat. Hanya terindah dalam hadirat Tuhan. Ketika saya naik pesawat 2 bulan sekali saya datang ke sini. Ketika saya selalu dikasih nginep di hotel. Malam-malam saya di atas pesawat. Saya merasa tidak ada yang indah di dunia ini. Yang tempat terindah hanya dalam hadirat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita harus ubah pola pikir kita. Fokus kita bukan kepada berkat Tuhan. Fokus kita harus kepada sumber pemberi berkat. Supaya saudara akan melihat, saudara akan mampu untuk apa? Menerima segala ujian demi ujian. Karena firman Tuhan berkata, kebahagiaan yang ditawarkan oleh manusia, dunia ini berbeda dengan kebahagiaan yang ditawarkan oleh Tuhan. Kalau kebahagiaan duniawi apa? Kita dapat sesuatu pasti kita bahagia. Apa yang kita inginkan pasti kita sukacita. Apa yang kita berdoa istri kita baik-baik saja dan dia baik-baik saja pasti kita bahagia. Itu dunia menawarkan kebahagiaan. Tapi Yesus ketika dia khotbah di atas bukit, kebahagiaan yang ditawarkan itu apa? Bersukacitalah orang yang berada dalam duka cita karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Bagaimana kalau hidup kita tidak bergantung dengan Tuhan? Saya yakin saudara tidak akan mampu karena saya praktek. Artinya ketika motivasi pikiran hati saya tidak ada hubungan dengan Tuhan, pasti saudara, saya merasa hidup saya tidak ada artinya. Amin. Tuhan mau kita generasi Tuhan di akhir zaman fokus kita harus berjaga-jaga. Yang pertama fokus kita berjaga-jaga, kita harus menemukan harta terpendam yaitu hati kita. Kita harus gali untuk Tuhan. Itulah harta yang terpendam yang saudara dan saya dapatkan. Amin. Supaya apa? Tindakan kita benar, hidup kita tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain, tapi hidup kita membawa dampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan yang kedua firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita menerima kerajaan kekal. Firman Tuhan katakan yang kedua yaitu bagaimana seseorang dia mencari mutiara yang indah. Lalu ia menemukan, ia pulang dia jual seluruh harta kekayaan. Ia membeli mutiara itu. Saudara kita melihat gereja Tuhan, kita melihat bagaimana janji Tuhan Yerusalem yang baru. Itu lantai saja terbuat dari emas yang murni. Artinya Tuhan mau bagaimana supaya kita meraih itu. Amin. Bagaimana supaya kita bisa meraih. Kenapa emas murni? Kalau emas murni itu di dunia ini mutiara karena seperti kaca tembus pandang. Kenapa Tuhan taruh sorga itu yang bagi kita berharga, kenapa Tuhan taruh untuk apa? Taruh di lantai untuk kita injang-injang. Tuhan mau yang berharga bagi kita tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Walaupun kita mau pakai sampai berapa senti ya, berapa kilo, ingat di hadapan Tuhan tidak ada artinya. Itu hanya bersifat sementara. Apa yang kita fokuskan, berbicara tentang daging, ingat semua bersifat sementara. Mau kita punya rambut, mau cat, 1 minggu ke bawah tetap 1 bulan dia mau turun lagi, betul? Mau kita pakai krim harga 1 juta, 2 juta, enggak pakai tetap saja dia kembali aslinya. Amin. Kenapa? Karena yang ngelahiria bersifat sementara. Tapi yang batinia itu kekal untuk selama-lamanya. Dan fokus kita harus memperbarui yang batinia itu. Jiwa kita, roh kita harus terus dicas supaya apa? Kehidupan kita benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua mutiara ini artinya yang kelihatan. Yang tadi yang pertama di dalam hati kita yang tidak kelihatan kita harus perbaharui. Dan yang kedua mutiara ini yang di luar. Kenapa? Tuhan melihat hati. Tapi lingkungan saudara melihat saudara dari luar. Amin. Jadi apa? Perkataan kita. Ingat perkataan kita harus benar. Jangan perkataan-perkataan yang apa? Menyudutkan orang lain. Perkataan yang apa? Menjelekkan orang lain. Memfitnah orang lain. Apalagi kita bergaul dengan orang yang apa? Pencemooh. Ingat saudara, firman Tuhan katakan, kalau orang pencemooh duduk saja gak boleh. Amin. Jangan kita ikut nimbrung saudara. Kan kita katakan kita mau masuk surga. Kita gereja Tuhan akhir zaman mau masuk surga. Berarti kita harus berjuang. Yang pertama dari perkataan kita. Perkataan kita yang salah, putuskan dalam nama Yesus. Pergaulan kita yang salah, putuskan dalam nama Yesus. Komitmen harus dimulai dari kita, bukan dari orang lain. Harus dimulai dari kita. Supaya kita melihat, walaupun firman Tuhan katakan, lebih baik sedikit berkata-kata daripada banyak berkata-kata, enggak ada arti saudara.
Tapi kalau kita berhikmat, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Walaupun dimanapun saudara berada, tetap orang cari. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan mau kita menjadi dampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua yang dari luar, semua dosa-dosa favorit harus berjuang putuskan. Supaya kita tahu bagaimana tolak ukur kita untuk masuk surga, kita tahu. Kenapa? Karena setiap tahun bukan sekedar panjang umurnya. Tapi kita coret satu-satu. Pang mabo sunyanda. Pak merokok sunyanda. Suka maki-maki sunyanda. Pencuri sunyanda. Pengbohong sunyanda. Kita harus catat satu persatu. Supaya kehidupan saudara benar-benar murni di hadapan Tuhan. Itulah mutiara yang sesungguhnya harus kita dapatkan. Supaya apa? Kita hidup di dunia, firman Tuhan katakan hanya sementara, hanya menumpang. Tetapi ketika kita mau berjuang yang dari dalam, yang dari luar semua untuk Tuhan, saya percaya dimanapun saudara berada, nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya.